Ya, halo semuanya. Di sini Fikri kembali lagi bersama kami di Official Komplit Seluler. Di tangan saya ada sebuah HP yang kira-kira kalian tahu nggak ini HP apa? Ini adalah HP dari Samsung. Salah satu tipe HP Samsung yang terlaris di tahun 2020. Generasi sebelumnya itu A71. Nah, ini untuk tahun 2021 Samsung mengeluarkan A72-nya. Kemudian kira-kira apa sih perbedaannya dari yang 71 ke 72? Apa sih peningkatan yang sebelumnya dari sekarang? Apakah malah justru menurun? Sebelum masuk ke topik utamanya, saya minta tolong kepada kalian untuk subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar kalian terus update di channel kami. Oke, langsung saja kita review HP-nya. Dimulai dari fisik dulu ya. Untuk bagian depannya, ini layarnya berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD. Kemudian panelnya sudah menggunakan Super AMOLED, refresh rate sebesar 90 Hz. Nah, ini adalah salah satu peningkatan dari versi sebelumnya yang A71 adalah untuk refresh rate-nya yang sudah menggunakan 90 Hz. Kemudian untuk bagian depan kameranya, untuk kamera selfie ini sebesar 32 megapiksel yang sudah menggunakan layar punch hole. Di bagian atas ada SIM tray hybrid yang hanya bisa menggunakan satu slot micro SD dan satu slot untuk SIM cardnya. Kalau buat saya sih nggak masalah ya kalau nggak butuh dual SIM. Kemudian di bagian sisi kanan ini standar ya, normal, ada bagian tombol power dan juga up down volume. Kemudian di bagian bawah ada jack earphone, kemudian ada mikrofon, dan ada konektor yang sudah menggunakan Type-C. Ya, memang seharusnya sudah menggunakan Type-C. Dan speakernya untuk HP yang A72 ini sudah dual speaker. Yang satunya terletak di bagian speaker nelpon. Biasanya kalau kita nelpon kan ada speaker di sini. Nah, di sini udah dual speaker, satu speakernya ada di sini bersamaan dengan speaker saat menelpon. Oke, kemudian kita masuk ke bagian belakangnya. Di bagian belakang ini yang cukup berbeda adalah model kameranya. Seperti kalian lihat, untuk kameranya itu quad kamera, tapi untuk bagian 3 kameranya itu lebih besar daripada versi sebelumnya yang semua rata kecil-kecil. Kalian bisa lihat. Untuk resolusi kamera utama itu 64 megapiksel, tapi didukung dengan fitur OIS, yaitu Optical Image Stabilization. Optical Image Stabilization. OIS itu apa sih fungsinya? Jadi untuk membantu kita saat foto menjadi multiple foto agar hasilnya lebih baik. Kan soalnya kalau kita foto itu suka tremor kan, goyang-goyang. Nah, OIS ini membantu kita untuk apa ya? Kayak untuk stabilization-nya gitu. Apalagi kalau misalkan kita lagi foto-foto jarak dekat gini kan, misalkan nih jarak dekat segini, ini kan untuk cenderungan goyangnya lebih shaky. Nah, OIS ini membantu untuk hasil foto yang lebih baik. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya ada 12 megapiksel, kemudian 8 megapiksel telefoto. Nah, ini salah satu perkembangannya ya dari A71. Ini pasti zoomnya luar biasa. Nanti kita akan coba. Yang terakhir ada kamera makro dengan 5 megapiksel. Kemudian HP ini sudah dilengkapi dengan fitur Super Steady agar sensasi saat kita membuat video menjadi lebih stabil. Lanjut, kita kemudian masuk ke dalam handphonenya, yaitu performa. HP ini didukung dengan chipset Snapdragon 720G. Untuk versi sebelumnya itu kalau nggak salah yang A71 itu dengan chipset Snapdragon 730. Tapi kenapa nurun ya? Kalau yang saya perhatikan dan saya coba riset sih sebetulnya nggak terlalu beda jauh ya, bisa dibilang sama. Tapi nanti kita akan coba tes untuk performa gamenya dengan chipset yang 720G ini. Kemudian untuk baterainya, HP ini sudah dilengkapi dengan kapasitas 5000 mAh dengan fast charging hingga 25 watt. Ada peningkatan dari versi sebelumnya A71 yang masih berkapasitas 4500 mAh. Mantap! Oh iya, untuk HP ini itu belum 5G karena masih menggunakan chipset 720G. Kemudian untuk fitur lainnya itu ada sensor seperti accelerometer, fingerprint. Untuk fingerprint ada di bagian layar. Kemudian ada gyro, geomagnetic.
hal sensor, like sensor dan virtual proximity. Nanti kita akan coba ya untuk sensor gyronya, apakah saat kita bermain game bakal lebih bersensasinya mantap. Oke, kita langsung coba tes dari segi kameranya, dan ini hasilnya. Nah, ini untuk kamera depannya di video, kalian bisa cek sendiri suaranya apakah jelas, apakah suaranya jelas untuk video. Untuk gambar, kalau Samsung itu kameranya real ya, jadi kayak nggak terlalu dipoles. Itu bagus sih, mantap. Ini video menggunakan super stabilizer, jadi lebih smooth ya. Video kamera belakang dengan stabilizer aktif. Wow. Dan ada mode sekali pengambilan. Di mode ini itu seperti kita ngambil video tapi menghasilkan beberapa hasil. Seperti slow motion, ada close up-nya juga, ada video freeze-nya, terus ada hitam putih, pokoknya banyak dalam sekali ambil. Oke, lanjut, kemudian kita akan tes HP ini untuk bermain game ya, game Mobile Legends dan PUBG. Oke, kita langsung saja masuk ke game Mobile Legends. Kita cek dulu untuk grafiknya. Untuk grafiknya mode HFR sudah bisa ya, high frame rate. Ini ada ultra tapi belum bisa, masih bisa high, dan mode HFR aktif. Oke, coba kita langsung lihat gamenya. Untuk gambar sih udah bagus ya, karena udah Super AMOLED juga, jadi kelihatannya lebih colorful aja gitu, lebih kuat, detail, mantap sih. Nggak ada kendala sama sekali kalau untuk bermain game Mobile Legends, bener-bener lancar. Paling ini kendalanya ada satu sih, lawannya terlalu cupu, jadi mudah banget menangnya. Kita masuk ke game PUBG. Masuk ke gamenya aja sangat cepat sekali ya. Oke, kita langsung coba masuk ke gameplay PUBG-nya. Kita cek untuk grafiknya ya. Nih, ini untuk HD bisa pilihan frame rate high. Kemudian untuk balance bisa ada pilihan ultra di frame rate-nya. Kemudian smooth juga udah pasti ada untuk ultranya, pilihan ultra di frame rate. Tapi kita coba HD dengan frame rate high. Sejauh ini sih gak ada patah-patah, lancar banget. Coba kita mukul. Part telanjang, ini buat semua pasti. Kita turun di mana ya? Di Pochinki aja kayaknya. Oke. Mapnya bagus ya, bener-bener detail. Tapi biasanya nanti pas saat terjun ada frame drop. Kita lihat ya, bakal ada frame drop apa tidak. Apakah ada frame drop? Biasanya di rumah-rumahnya ini bakal hilang-hilang kalau misalkan frame-nya turun. Ya, ternyata ada frame drop sedikit. Ngerender lagi untuk mapnya, ya hilang ternyata tuh. Lihat, hilang, rumah-rumahnya hilang. Untuk frame rate high dengan grafik HD ternyata bisa drop juga ya untuk HP ini. Snapdragon 720G, padahal udah gaming ya. Cuman saat udah turun ke tanah ini nggak ada nge-lag sama sekali ya, bener-bener lancar banget. Wow, saya kaget.
Tuh, bener-bener ini banget sih. Nggak ada nge-lag sama sekali, lancar banget. Untuk kalian yang pengen aktifkan gyro sensornya untuk game PUBG, ini ada di sini ya. Di basic, nih di basic, kemudian di paling bawah, hampir paling bawah, ada tulisannya gyroscope. Jadi kita tadinya close, kita always onin. Ini ada musiknya, kita lihat, kita cek untuk gyronya ya. Nih lihat gyronya. Tuh, jadi kita bener-bener bisa ngeker tanpa gerakin yang kiri. Jadi kayak tuh, nih namanya gyro. Dan HP ini juga ternyata sudah anti air, anti cipratan. Apakah kita akan coba? Saya takut sebetulnya sih coba untuk masukin ke air ya. Gimana ya? Mikir-mikir dulu. Kita coba aja. Dan ini hasilnya. Ya, itu tadi adalah review dari Samsung Galaxy A72-nya. Untuk rilis resminya perkiraan itu pada tanggal 26 Maret. Untuk harganya sih diperkirakan ini akan sama dengan versi sebelumnya A71. Cukup sekian review dari Samsung Galaxy A72-nya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Fikri mohon pamit. See you next time.